Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Trihandayani dari PGSD 5 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu Hajah Edeh Jubaidah MPD. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan tentang pembuangan limbah medis. Jadi, tonton terus ya videonya. Terkait limbah APD yang berserakan di TPA Sumur Batu, Bekasi, Jawa Barat, kita tanyakan pada Revika Sibarani di sana. Apakah masih banyak sampah atau limbah APD yang berserakan di sana, Revika? Fani dan pemirsa, temuan limbah medis di TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi yang ditemukan beberapa hari terakhir ternyata memang benar adanya, di mana hal ini berdasarkan penelusuran pagi tadi dari pihak Koalisi Persampahan Nasional yang masih menemukan banyak limbah medis dalam bentuk yakni masker medis, kemudian juga adalah botol infus bekas yang ditemukan. Oke, sekarang kita bahas limbah medis. Nah, apa sih limbah medis itu? Jadi, limbah medis adalah buangan dari suatu kegiatan medis. Limbah ini harus segera diolah, dan apabila terpaksa harus disimpan sebagai opsi terakhir jika tidak dapat ditangani secara langsung. Oke, dan selanjutnya, limbah medis merupakan segala jenis sampah yang mengandung bahan infeksius atau berpotensi infeksius. Umumnya berasal dari dampak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, terus fasilitas penelitian medis, rumah sakit hewan, atau tempat praktik dokter lainnya. Oke, sekarang kita bahas kategori dan jenis limbah medis. Nah, berikut adalah daftar jenis limbah medis yang sesuai dengan kategori WHO. Antara lain yang pertama itu dari limbah benda tajam berupa jarum suntik, contohnya, terus ada perlengkapan intravena, terus ada pipet Pasteur, terus ada pecahan ampul dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada limbah infeksius, yaitu sampah medis yang berkaitan dengan pasien yang membutuhkan perawatan isolasi karena penyakit menular, dan limbah laboratorium. Yang ketiga ada limbah patologi, yaitu limbah jaringan tubuh yang berasal dari proses bedah atau otopsi. Selanjutnya ada limbah sitotoksik. Nah, yaitu bahan yang telah terkontaminasi selama proses peracikan, pengangkutan, serta tindakan terapi sitotoksik. Selanjutnya ada limbah farmasi, umumnya berupa sampah obat-obatan kadaluarsa, terus obat buangan karena tidak memenuhi spesifikasi atau rusak nih. Terus ada obat yang dibuang oleh masyarakat atau institusi yang bersangkutan. Terus serta limbah selama proses produksi obat-obatan. Nah, selanjutnya adalah limbah kimia. Nah, limbah kimia itu adalah sampah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia tindakan medis, laboratorium, terus proses sterilisasi dan riset. Selanjutnya ada limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif adalah limbah yang telah terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari proses medis riset radionukleotida. Nah, selanjutnya ada limbah genotoksis, yaitu limbah yang sangat berbahaya karena bersifat karsinogenik, teratogenik, atau mutagenik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.